Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Saudaraku perisai yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat menjalankan aktivitas kita dan beribadah kepadanya. Temanya yaitu mengatur keseimbangan hidup. Berbicara kita mengatur keseimbangan hidup, banyak orang sekarang ini hanya mengejarkan falah keduniaannya, bahkan dia melupakan akhiratnya. Maka dalam ayat tadi sudah dijelaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah negeri akhiratmu, apa yang telah dikurniakan Allah, dan jangan sampai kamu melupakan bahagianmu dunia. Artinya, kita janganlah sebagai manusia diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita mengerjakan semata untuk dunia, bahkan lupa kepada akhirat kita. Saudara-saudaraku pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sangat pentingnya bagi kita apa yang kita dapat selama ini di dunia ini. Ini kan habis kita tinggalkan, saudara-saudaraku. Tapi pun ada orang yang mencari kampung akhiratnya, apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya. Inilah orang yang sebaik-baiknya rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dia dapat melaksanakan dengan rezeki itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, tapi Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah saja. Contohnya seorang alim ulama yang dari pagi itikaf di masjid sampai malam, tapi dia tidak menjalankan masalah keduniaannya. Masalah keduniaannya artinya kita bagaimana kita untuk memikirkan masalah kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya dapat menuntut ilmu. Tapi orang ini, saudara-saudaraku, orang ini rajin beribadah dari pagi sampai sore, beriktikaf di masjid. Tetapi kita, Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah saja. Tapi bagaimana satu kita orang yang rajin beribadah dari tikaf, dari pagi sampai malam, infaknya cukup, zakatnya cukup, salat beribadah apalagi, tetapi dia lupa menjalankan amanah terhadap keluarganya. Pada suatu ketika, saudara-saudaraku, seorang alim ulama ini sudah meninggal, dipanggil Allah di akhirat, maka sudah dibukakan pintu surga, saudara-saudaraku. Tapi dia tidak pernah menjalankan amanahnya, tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anaknya, tidak memberikan tanggung jawab kepada anaknya, tidak diajarkan mengaji, sekolah dan sebagainya. Nah, setelah orang tuanya dipanggil oleh Allah, dia akan dibukakan pintu surga. Maka datanglah seorang anak memprotes ayahnya, saya tidak rela ayah saya masuk surga, gara-gara dialah saya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa tulis baca, bahkan tidak pernah dikasih sayang. Maka malaikat penjaga surga bertanya kepada, betulkah anak kamu ini? Betul, anak saya. Pernah diajarkan mengaji? Tidak. Pernah diajarkan sekolah? Tidak. Pernah diberikan kasih sayang? Tidak. Sekarang ini kamu bawa sana anak kamu, sama-sama masuk neraka dengan anak kamu. Inilah kelelahan kita, saudara-saudaraku. Tapi bagaimana kita untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita? Coba bayangkan, saudara-saudaraku, berapa banyak anak-anak sekarang ini tidak diberikan kasih sayang, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak kita yang jadi gelandangan, saudara-saudaraku. Begitu tidak ada akhlak. Maka dari itu pentingnya
kita seorang pemimpin memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, agar anak kita kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan untuk agama, untuk negara dan bangsanya. Saudara-saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah, mari kita kembali muhasabah kepada diri kita. Apa yang telah kita perbuat terhadap keluarga, jangan kita bangga, saudara-saudaraku. Kita rajin beribadah, rajin sholat tahajud, membaca Al-Quran, tapi amanah tidak pernah dijalankan, saudara-saudaraku. Maka dari itu, mari sekali lagi saya mengimbau kepada pemirsa semua, mari kita muhasabah kepada diri kita, agar seorang pemimpin dalam pentingnya harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sedang pemirsa yang dimuliakan Allah, maka dari itu sekali lagi, apa yang harus kita kan? Kita harus ajarkan kepada anaknya kita untuk membaca Al-Quran, dan sebagai kita pahamkan kepada anak-anak kita, agar anak kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan dalam sehari-hari, saudara-saudaraku. Maka dari itu, marilah kita sama-sama. Namanya hidup tidak akan lama, saudara-saudaraku. Kalau orang sini tidak mau mengerjakan dengan perintah Allah, tidak patuh kepada Allah, dan seketika kita akan dipanggil, saudara-saudaraku. Maka dari itu dalam ayat surat Al-Fatah, walau tarazil mujrimuna nakisu ru'sin barabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. As-Sajdah. Saudara-saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah, maka di akhirat nanti, saudara, kita akan menyesal, saudara. Kita akan meratap karena kita tidak ada bekal, saudara-saudaraku. Apabila kita ditanyakan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam arti ayat ini, alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang yang berdosa itu, mereka menundukkan kepalanya di depan Tuhannya. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat dan mendengar, ya Allah, azab yang ditimpakan kepada kami. Kami tidak sanggup, ya Allah. Alangkah beratnya azab kamu yang tibakan kepada kami. Ya Allah, farji'na na'man salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah. Kami akan mengerjakan amal soleh. Tapi apa yang hendak dikata, saudara-saudaraku? Nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin lagi nasi akan menjadi bubur, saudaraku. Maka dari itu, tinggallah penyesalan bagi kita semua. Kalaulah nasi menjadi bubur, tidak akan bisa bubur akan menjadi nasi. Tinggal penyesalan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan amanah kita. Kejarlah kampung akhirat kita. Jangan selalu untuk mencintai dunia, saudaraku. Aturlah keseimbangan hidup dengan sebaik-baik. Maka Allah itu, Dia bagaimana kita waktu untuk beribadah, bagaimana kita untuk waktu beramalah, berusaha, saudara-saudaraku, agar ini, hidup ini, nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan neraka-Mu, ya Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku, demikianlah tausiah ini yang dapat saya sampaikan. Diperbanyak maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.